Inang terdeteksi telah sadar. Sistem sedang mengikat. Sistem. Halo tamu terhormat. Bella. Kok kamu di sini? Siapa dia? Dengar baik-baik. Gua adalah tuan muda keluarga Zhang. Rangga Pratama, sikap Zhang Kuang yang arogan. Kamu cuma pelayan di bar keluarga kami, pria yang jadi pelayan. Mana mungkin cocok sama Bella? Kelak, jauh darinya. Kui, kau juga berpikir begitu? Yang, sebenarnya aku udah lama pengen putus. Cuma khawatir kamu sedih dan nekat. Kalau begitu, oh jadi kau masih memikirkan aku. Putus ya? Baik, kembalikan uang yang kuberikan padamu. Itu kan kamu yang kasih sukarela. Masa harus balikin? Awalnya kukira, kau kan orang baik. Cuma miskin. Nggak nyangka kamu sejijik ini. Anak miskin sepertimu, cuma pantas dapat cewek kampungan. Cepat siapin minumannya. Nanti kalau sudah melayaniku dengan puas, mungkin memberi tip kecil? Masih tak mau pergi? Nekat. Tak kusangka Bella Permata. Ternyata seperti ini. Orang yang matre. Salahku dulu buta. Tuan Muda Pratama, kemarin aku suka sebuah tas. Kamu sangat mencintaiku. Pasti mau belikan aku, kan? Beli sebuah tas bukan apa-apa. Nanti apa aja yang kamu mau. Apapun yang kamu mau, kubeliin. Lagi satu pria terkena umpan. Kamu baik sekali, Yang Master Zhang. Wah, udah bangun. Kepala pakai topi memang keras. Liang, kamu sudah ngejar-ngejar aku lebih dari setahun. Aku aja gak suruh kamu pernah pegang tanganku. Hari ini kamu sentuh kakiku. Bisa dibilang ganti rugi untukmu. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Sistem utang wajib lunas berhasil terikat. Sistem utang wajib lunas? Sistem ini bertujuan membantu Inang menagih semua utang yang tidak adil. Utang dari penipuan emosional akan dikenali sistem atau kerugian materi. Saat Inang melalui cara apapun, penagihan utang berhasil, hadiah tunai tersedia, dan Inang dapat mengalihkan utang secara aktif melalui pelunasan serum dari penghutang. Sistem ini benar-benar cocok untukku. Disesuaikan. Penghutang terdeteksi. Bella ternyata utangnya 2,2 miliar rupiah. Sistem bilang, tuntut utang dengan cara apapun, kalau aku langsung main tangan, seharusnya bisa berhasil menagih utang, dapat hadiah, kan? Bocah, lihat cuy-cuy. Bisa kumaafkan. Kalau engkau berlutut sekarang, jilat sepatuku. Aku kasih 50.000. Bagaimana? Sudah selesai? Lo masih kurang? Ini kan waktu kau jadi pelayan. Uang setahun pun tak bisa didapat. Cepat ambil kesempatan. Sekitar juga belum ada orang. Ayo! Nilai tunggakan minus 100. Inang memperoleh uang tunai 2,25 miliar rupiah. Bocah brengsek, berani pukul aku? Yang Master Zhang, kamu berdarah. Liang, kamu gila. Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang Beihai. Dapatkan 100 nilai tunggakan. Cashbacknya 2,2 miliar rupiah. Bella Permata punya nilai tunggakan 1.000,0 miliar. Kalau ditagih, bukannya 100 miliar? Tahu harga klub malam ini? Tahu siapa bosnya? Bosnya adalah bibiku. Dia tak akan biarkanmu keluar dengan berdiri. Tuan Muda Zhang, pemilik bar ini, bukan milik kita. Orang terkaya Bahari. Dia adalah tante bungsuku. Dia sebentar lagi sampai kau tamat. Tuan Muda Zhang, tante kamu hebat sekali. Liang, cepat berlutut. Minta maaf ke Tuan Zhang. Wanita terkaya Bahari. Ternyata bibinya Rangga Pratama. Ini jadi rumit. Oh iya, bukankah sistem bilang bisa pengalihan utang? Sudahlah, berusaha sebisanya meski sulit. Sistem utang Rangga padaku. Dialihkan ke tantenya. Suruh tantenya bayar utang. Pengalihan utang berhasil. Tante bungsu akhirnya datang. Lihat, dia memukulku. Cepat hajar dia. Situasinya kelihatan tidak beres. Jangan-jangan sistemnya rusak? Sekarang baru nyesal? Terlambat. Tadi disuruh berlutut, tidak mau nurut. Sekarang kamu tamat. Selesai.
Tante, kenapa mukul aku? Tante, kenapa pukul aku? Memalukan. Hari ini kubantu orang tuamu. Ajarin kamu baik-baik. Bukan aku yang mulai. Dia yang mulai duluan. Tak mungkin satu pihak yang salah. Asal kamu ada di sini, pasti salah kamu. Bukan aku yang pukul. Dia bisa buktikan. Iya. Barusan aku lihat, dia yang mulai duluan. Liang pernah kerja di sini? 2 bulan kerja. Sekolah siang, kerja malam. Langsung kelihatan pintar dan baik. Murid yang baik. Masa mungkin dia berani pukul kamu? Aku, Diam. Jangan mempermalukan keluarga Pratama lagi. Tuan Muda Zhang, ini ternyata bibi kamu masih jadi tantenya dia ya? Tante kamu kok bisa membelanya? Kalau datang ke tempat begini lagi, setiap ketemu akan kupukul kau. Dan kamu, Liu Suikui, kalian mau apa? Kalian mau memberontak? Nilai tunggakan minus 500. Inang dapat hadiah tunai 11,25 miliar rupiah. Sistem ini hebat sekali. Seru. Liang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Duduklah di sofa, biar tante liatin. Sistem ini akan membuat bibi Rangga Pratama untuk melunasi utangnya. Xiaoyang, kamu baik-baik saja? Biar tante periksa. Sudah tidak sakit. Kalau begitu, bisakah kau memaafkan Rangga Pratama? Kalau tidak bisa, Kalau bos sudah seadil ini, aku tak akan berhitung dengannya. jangan panggil aku bos. Nanti panggil tante. Tante, Ini 50 juta. Anggap saja sebagai bibiku menggantikan Rangga Pratama sebagai kompensasi untukmu. ini kurang baik. Apa salahnya? Ambil. Masih hangat. Memang wanita terkaya, besar dan punya pengaruh. Kalau begitu, terima kasih bos. Enggak. Terima kasih tante. Wanita tadi itu pacarmu kan? Dulu iya, sekarang tidak lagi. Zhang Kuang membuatmu kehilangan pacarmu. Kau tak ingin dia membayar konsekuensinya. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak keberatan usiaku yang lebih tua, menjadi pacarmu, bagaimana? Apa, jadi pacarku? Kenapa? Kamu jijik sama aku? Bukan, kau kan orang terkaya di Beihai. Aku cuma mahasiswa miskin, tak pantas untukmu. Kalau begitu kau juga bisa jadi pria orang terkaya Bahari. Atau bahkan bisa jadi paman muda Rangga Pratama. Leluconmu keterlaluan. Tante, apa kau mabuk? Wanita itu tak mengertimu. Aku mengerti. Kamu bahkan bisa jadi paman iparnya Rangga. Boleh. Tante Zhang, aku tahu kau berniat baik. Tapi, ini tidak pantas, kan? Coba dong. Sudah dicoba. Bukan anak kecil lagi. Jangan takut. Di sini sepi. Asal kamu mau. Mau apa saja boleh. Tante Zhang, aku tetap ingin mengandalkan usahaku sendiri. Terima kasih Tante Zhang. Sampai jumpa Tante Zhang. Dasar masih hijau. Aku suka. Beli mobil dulu buat dipakai. Nanti beli rumah kalau ada uang. Jemput orang tua dan bawa ke sini. Wah, Tuan Muda Pratama. Mobilnya cantik banget. Kamu yang belikan untukku? Bella, ayahku akhir-akhir ini padaku. Uang jajan diatur ketat. Bagaimana kalau lihat yang lain? Minta saja ke keluargamu. Tantemu. Bukan dari kota BI kita? Si orang terkaya itu? Silakan tanya dia. Minjem ratusan juta buat foya-foya? Sikap tanteku. Kamu juga lihat sendiri. Dia nggak bisa kasih duit buat beli mobil. Kalau ayahku tahu aku bohong minta uang, dia akan bunuh aku. Kamu nggak sayang aku lagi ya?
Waktu kau kejar aku dulu, katanya mau beliin aku apa aja. Sekarang dapat, kau jadi nggak tega. Bukan tak rela. Ini membuatku... Sekarang sungguh tak punya uang. Gimana kalau aku beliin kamu seri 3 BMW? Itu juga bagus. BMW seri 3 jelek apaan? Aku mau yang ini. Ini bukan ponselku. Mesin ATM bisa untung lagi. Kapan BMW seri 3 ku jadi rusak? Bocah lancang, kamu masih berani muncul di hadapanku. Kenapa toko ini punyamu? Aku bebas datang kapan saja. Urusanku sendiri. Liang, mulai sekarang kita putus hubungan. Jangan ganggu aku lagi. Itu mustahil terputus. Liang, bisa nggak kamu sadar diri? Kamu terus nembel aku begini. Apa gunanya? Sudah kubilang takkan putus. Tapi bukan perasaanmu. Ingin putus hubungan? Boleh saja. Bayar utangmu padaku. Pak, ada yang bisa saya bantu? Mobil ini ku beli. Dasar si manis. Sok-sokan kayak orang tajir. Tahu mobil ini? Berapa harganya? 11,25 miliar rupiah. Jual seluruh keluargamu. Tak mampu beli. Bayar pakai kartu. Baik. Pak, tidak perlu saya bantu Bapak. Bisa perkenalkan mobil ini? Tidak perlu. Di kartu ini, 5 juta aja. Kalau ada 5.000, aku kalah. Liang, perilakumu hanya akan membuatku makin memandang rendahmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Transaksi kartu berhasil. Tunggu sebentar, Pak. Saya akan segera siapkan untuk Bapak. Selenggarakan upacara serah terima mobil. Nggak usah. Langsung ku naiki saja. Ada apa? Kau bilang, dia itu gelandangan ya? Bagaimana bisa sembarangan? Mobil ratusan juta dibeli. Aduh, nggak tahu deh. Liang, maafkan aku. Tadi aku salah paham. Kau pulang ke kampus. Bisa aku numpang sebentar? Tidak bisa. Liang, tunggu aku. Bella, apa maksudmu? Bukankah kau sudah putus dengannya? Berani kau tanya aku? Kamu mobil saja, nggak pernah beliin aku? Berdasarkan apa kamu ngaturin aku? Tapi aku benar-benar tak punya uang sekarang. Kalau begitu, tunggu sampai kamu kaya. Cari aku lagi. Bella, aku ambil uang di rumah sekarang. Ku belikan mobil sport. Ada apa ini? Liang ternyata sudah bawa mobil sport. Mobil ini pasti beberapa juta, keluarga Liang kayak gitu. Liang, dengerin penjelasanku. Dulu Smu Zhang Kuang, dia yang maksa aku sama dia. Kamu tahu pengaruh keluarga Zhang besar? Kalau tidak setuju, dia pasti balas dendam ke aku. Kita sudah putus. Tak usah kau jelaskan padaku. Apa aku salah dengar? Primadona kelas Liu Chikui ternyata dihabisi oleh Liang. Bukan, kapan mereka berdua bisa dekat? Liang, aku tahu salah. Ayo kita rujuk. Balikan. Oke. Kalau begitu, lunasi utangmu padaku. Kembalikan padaku. Aku akan pertimbangkan. Dia sudah menghabiskan 5 juta yuan. Masih mengingat-ingat uang yang kau berikan. Sudahlah, tak beri umpan, tak dapat ikan. Lagian akhirnya juga jadi milikku. Aku cuma punya 10 juta sekarang. Lebih baik untuk ibuku, untuk persiapan operasi. Aku bayar dulu 10.000, sisanya pasti pelan-pelan aku bayar. Akun Anda telah menerima 225 juta rupiah. Sudah ditransfer Dana masuk ke rekening Anda sebesar 10 juta yuan. 10 juta? 22,5 miliar rupiah. Liang, kamu kerja apa? Bukankah keluargamu biasa saja? Apa urusanmu dengan ini? Aku tahu. Sebenarnya kamu anak orang tajir. Dulu, kamu lagi nyoba aku ya? Betul. Awalnya aku berniat dengan status orang biasa, bergaul denganmu, malah dijauhi. Jangan pura-pura, aku anak orang kaya. Aku buka kartu. Liang ternyata anak orang tajir. Pantas saja bisa bawa mobil super. Bisa membuat Liu Chikui, primadona kelas merendahkan diri seperti ini.
primadona kelas itu apa? Kalau aku punya 10 juta, aku ngejar primadona kampus. Liang, aku tahu salahku. Kasih aku satu kesempatan. Aku sebelumnya sudah kuberi banyak kesempatan, tapi kamu tidak becus. Liang, aku benar-benar tahu salah. Asal kamu maafin aku mau lakukan apa aja. Primadona kelas minta maaf berlutut di depan umum. Ini berita besar. Cepat, rekam. Ini drama puas banget. Kenapa di mobil? Bukan aku orangnya. Liang, aku sungguh suka sama kamu. Tolong kasih aku satu kesempatan. Aku bersumpah, kalau aku bohong, kena kutuk. Liang, boleh naik dulu nggak? Aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Nggak percaya kau bisa tahan godaanku. Kamu coba menguji aku dengan ini. Kamu pikir aku tak tahan ujian seperti ini? Kalau kamu nggak maafin aku bakal tetap di sini, nggak pergi. Akun Anda telah menerima 2,25 miliar rupiah. Akun Anda telah menerima 2,25 miliar rupiah. Akun Anda telah menerima 2,25 miliar rupiah. Pasti dia anak orang tajir. Dak harus membuatnya luluh. Liang, aku tahu kau marah padaku. Nggak apa-apa. Aku akan berlutut di sini. Tunggu sampai kapan? Selesai urusannya baru turun. Main sandiwara luka di hadapanku ya. Aku nggak percaya kamu berani nabrak aku. Kamu pasti lagi menguji tekadku. Liang, brengsek kau. Akun Anda telah menerima 225 miliar rupiah. Asik. Liang, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu. Akan membayarnya. Bella, aku minta uang dari keluarga. Jangan tinggalkan aku ya. Aku tak cuma belikan mobil, malah belikan rumah. Apapun yang kau mau, akan kubelikan. Bagus. Kalau gitu besok pagi, cari aku di kampus. Liang, kau pikir tanpa kau, apa aku nggak bisa hidup? Besok akan kusuruh, semua orang tahu. Jauhi kamu, akan kucari, lebih baik dari kamu. Kemarin beli mobil, hari ini waktunya beli rumah. Harusnya aku berterima kasih pada Bella Permata. 1 miliar ini terlalu mudah didapat. Maaf ya, aku tadi terlalu terburu-buru. Ini bukan primadona kampus sekolah kita? Baju ini harganya berapa? Aku ganti rugi. Cuma baju doang, lagi pula mau dibuang? Itu kan jadi tidak enak. Lebih baik aku ganti rugi. Temani aku. Mau nemenin gimana? Aku... Sudahlah, aku juga haus. Es teh susu ini, anggap saja ganti rugimu. Ini teh susu sudah kuminum. Ini bisa dianggap ciuman tidak langsung. Terima kasih, aku pergi dulu. Primadona kampus Sinta ini lumayan polos ya. Sudah kuperlakukan dia seperti itu. Dia masih merasa berutang budi padaku. Manis banget. Ini kayaknya, dia dari keluarga Zhang di Beihai kita. Anak orang kaya. Zhang Kuang. Keluarga Zhang. Konon keluarga Zhang punya harta miliaran. Bahkan ada wanita terkaya. Liang, nggak nyangka kan? Tuan Muda Pratama beli sebuah mobil yang sama denganmu? Spesifikasinya lebih tinggi dari punyamu. Sekarang malah membawaku. Mau beli rumah? Membeli rumah. Hei, Tuan Muda Pratama. Kau ini lelaki. Jabatannya cukup kompeten. Siapa yang kau panggil si manis? Yang beli mobil dan rumah itu hanya untuk ikut dengan barang seperti ini. Keluargamu tahu perbuatanmu ini? Uang buat beli mobil? Atau mencuri dari rumah? Kalau sampai keluarga tahu, selesai sudah. Tapi udah kejadian. Kalau pura-pura, sampai tuntas. Cuma beberapa juta doang. Buat keluargaku, cuma setetes di lautan. Beli rumah itu hal sepele. Rumahku adalah business property. Aku masih tak sanggup beli rumah. Liang, jangan sok anak orang kaya. Lalu merasa hebat? Keluargamu sekaya apapun, tak mungkin lebih kaya dari keluarga Zhang. Anak orang tajir pun ada levelnya. Asetnya yang cuma segitu, bagiku. Nggak ada artinya. Hanya 1 unit rumah. Seolah-olah cuma dia yang bisa beli.
Hei properti keluargaku. Tapi kompleks mewah. Paling murah juga puluhan juta. Kamu pura-pura apa lagi di sini? Maaf. Yang paling tidak aku kekurangan sekarang hanya uang. Omong doang semua bisa. Berani, kau sekarang pergi beli 1 unit untukku. Kulihat. Jika kau sanggup membeli, aku akan langsung berlutut. Jilat sol sepatumu juga bisa. Wah, kau yang bilang. Cui-cui suka unit yang mana? Mau yang itu. Seluruh kompleks ini. Semua milikku. Tuan Muda Zhang, kamu luar biasa. Kalau gitu aku nggak sungkan. Ayo, tunjukkan. Biar kulihat kamu punya kemampuan apa. Halo Pak, ada yang bisa dibantu? Bisa membantu Anda? Itu kamu. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Masalah tadi pagi. Maaf ya, aku buru-buru mau kerja. Makanya, Kau kerja di sini? ya aku kerja sambilan di sini. Hari pertama kerja, Kalau begitu, kalau mau berikan padaku, perkenalkan dengan baik. Rumah di sini. Kebetulan bisa dorong target penjualanmu? Wah, ini bukan orang kampus kita? Primadona Campus Lindsay. Kenapa sini? Jadi sales ya? Kalau ini tersebar. Primadona Campus. Jadinya bahan ketawaan? apa salahnya aku jadi sales? Aku cari uang dengan usaha sendiri. Tidak seperti orang-orang tertentu, hanya bisa mengandalkan orang berkuasa. Kamu? Ternyata putri kampus. Pantas cantik banget. Perkenalkan diri. Namaku Rangga Pratama. Pernah dengar keluarga Pratama Bahari? Proyek ini adalah aset keluarga kami. Dengan kata lain, aku bos kamu juga. Kenalan. Lepaskan tangan kotormu. Kamu cuma penjual kecil. Masih mau mendekati Tuan Zhang? Mimpi! Jaga mulutmu. Siapa yang mau mendekatinya? Sudahlah. Sudah, jangan ribut. Aku tahu aku hebat. Begini saja. Nanti aku antar kalian makan sedikit. Setelah makan, ayo kita ngobrol lebih serius. Dia benar-benar narsis. Maaf. Aku juga harus memberi tuan ini memperkenalkan properti. Tidak ada waktu. Jangan buang-buang tenaga. Tipe apapun nggak mampu dia beli. Waktu aku beli mobil kemarin, sepertinya ada seseorang juga bilang begitu. Bagaimana hasilnya? Baik. Kalau begitu, biarkan aku lihat. Kau sanggup beli rumah ini? Tak mampu beli rumah, kakimu akan kupatahkan. Unit itu kelihatannya bagus. Berapa harganya? Gedung ini, itu unit mahkota proyek kami. Harganya 110 juta yuan. Bagus, ini saja. Bayar pakai kartu. Kau pikir beli rumah? Kayak beli sayur aja. Langsung beli. Jangan bilang, gue beli sayur dan rumah, memang tak ada bedanya. Liang, aku tahu kamu punya duit. Tapi paling-paling kamu cuma lebih dari 10 juta. Santai saja keluarkan 100 juta. Bohong siapa? Bocah ini masih ada lebih dari 10 juta. Tenang saja, Tuan Muda Pratama. Sekaya apapun dia, juga nggak sekaya kamu. Aku malah curiga, notifikasi transfernya itu nada dering HP yang disetel. Uang buat beli mobil kemarin, mungkin semuanya dari pinjaman. Oh, begitu rupanya. Orang ini bisa beli mobil ratusan juta? Tak mau bicara lagi. Bayar lunas sekaligus pakai kartu. Pembayaran gagal? Kok gagal bayarnya? Uang habis. Semangatmu waktu beli mobil kemarin. Kemana dia? Iya, masih sok tajir. Sekarang ketahuan deh. Nggak lihat-lihat. Tahu diri lah. Nggak benar tuh. Kemarin baru masuk 1 miliar. Semuanya digabung, pasti ada 1 miliar 100 juta. Nggak apa-apa, Liang. Meski sekarang kamu belum mampu beli, bukan berarti nanti nggak bisa beli. Dialah, 8 turunan juga nggak bakal bisa beli. Satpam. Berani di grup Pratama milikku. Isyo kakat temo kainai. Patahkan kakinya, buang dia keluar. Bagaimana kalian bisa begini? Hanya karena hal kecil ini, masa main pukul orang? Kita kan udah bikin taruhan. Kalau dia bisa beli, gue bakal berlutut jilat sol sepatunya. Jika dia tak mampu beli, kakinya harus patah. Ini kan di grup Pratama. Harga buat berulah. Bagaimana kalau ini cuma salah paham? Kalian bertindak semena-mena. Benar-benar keterlaluan. Kamu cuma sales kecil. Bisa-bisanya sok pahlawan. Masih salah paham? Salah paham apa? Liar tak terkendali. Keluarga Zhang adalah penguasa Beihai. Aku berbuat semaumu. Bisa apa kau? Aku melaporkan ke polisi. Sayang, keterlaluan kau.
Berani melawan Tuan Muda Pratama? Cukup satu kata dari Tuan Muda Pratama, bisa bikin kamu dipecat. Nona ngasih muka buat kamu. Bisa ku bebaskan dia. Cukup suruh dia berlutut, jilat sol sepatuku. Dan, temani aku makan. Bisa ku buat kau, grup Zhang melesat cepat. Kalau tidak begini, Jangan harap. Anggap saja aku berhenti kerja di tempatmu. Aku juga akan pernah tunduk padamu. Membungkuk. nasihat baik ditolak. Cari masalah. Serbu bersama. Tunggu, siapa berani sentuh dia? Aku udah tahu, ada masalah apa. Bukan masalah uang. Ini kantor pemasaran kalian. Sistemnya bermasalah. Bank tadi kirim SMS padaku. Katanya uangnya sudah masuk penuh. Kesalahan sistem. Kok bisa kepikiran? Aku dari grup Pratama yang terhormat. Nilai pasarnya puluhan miliar. Bisa bikin kesalahan bodoh kayak gini. Liang, keras kepala banget sih. Sudah diambang maut masih sok kaya. Benar-benar tak terselamatkan. Kamu coba tanya bagian keuanganmu. Tanya saja, pasti tahu. Kalau uangnya tak masuk, aku serah pada kalian. Baik, aku percaya Liang. Aku akan cek kebenarannya. Kau ini nekat mau gaduhin ya? Baik, aku temani sampai tuntas. Tapi, kamu fitnah grup Zhang. Bukan cukup patahin kakimu. Jangan senang dulu. Nanti kamu yang menangis. Maaf, Tuan. Saya direktur keuangan di sini. Barusan, sistem pembayaran kami sedang dalam pemeliharaan darurat mengalami sedikit masalah. Sungguh maaf. Sistem bermasalah katanya. Uangnya 110 juta, semua sudah masuk ke rekening. Yakin? Saya sangat yakin. Tapi untuk kesalahpahaman ini, dampaknya pada Anda. Saya sudah didiskusikan dengan divisi penjualan. Kami beri diskon 10 miliar. Selain itu, kami hadiahkan perabot rumah lengkap. Kau pacarnya? Pasti bayaran ya? Dia cuma mahasiswa. Mana dapat uang sebanyak itu? Tuan Muda Zhang, saya sudah bekerja bertahun-tahun di grup ini. Bahkan ayah Anda sendiri sangat percaya pada saya. Jika Anda sungguh demi keluarga Zhang, seharusnya tidak mencemarkan nama baik Tuan ini. Tuan, tolong kartu pembayaran Anda beri saya. Saya sekarang akan mengembalikan 10 juta kepada Anda. Nggak usah, cuma 1 miliar doang. Aku tidak peduli. Serahkan 22,5 miliar rupiah itu, berikan padanya. Sebagai bonus. Kasih ke aku. 10 juta yuan. Karena kau percaya padaku. Kepercayaan lebih penting dari apapun. Aku menumpahkan teh susu ke bajunya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu masih mau bantu aku sampai sekarang? Nilai tunggakan. Tambah 1.000. Tambah 1.000. Tambah 1.000. 22,5 miliar rupiah ini bisa ditukar berapa banyak? 22,5 miliar. Untung besar. dia bukan cuma langsung beli rumah mewah miliaran, bahkan langsung membeli satu cewek baru kenal 22,5 miliar. Apa yang aku lewatkan ini? Tuan Muda Pratama, aku juga mau unit mahkota. Kamu belikan aku. Unit mahkota. Sayang, unit mahkota terlalu besar dan sepi. Tak layak huni. Curi uang keluarga. Tinggal belasan juta lebih. Beli unit mahkota, ngimpi. Kalau gitu ambil yang ini. Berapa harganya? Yang ini juga menara panorama, meski tidak sebaik unit mahkota. Tapi di sini, menempati posisi yang sangat strategis, pemandangan. Harga asli 80 miliar. Kalau Tuan Muda Zhang yang beli, 60 juta untuk Anda. Tuan Muda Zhang, lihat betapa hebatnya dia. Langsung kasih kamu. Hemat miliaran. Baik. Nah, karena ini usaha keluarga sendiri, diskonnya cuma segini? Tuan Muda Zhang, ini aturan ayahmu. Urusan bisnis dan hubungan pribadi tidak bisa disamaratakan. Ini sudah merupakan keringanan untuk Anda. Diskon terbesar. Kamu bercanda? Turunkan lagi. Baik, 50 juta saja. Ini harga terendah. Harga ini, saya juga tidak tahu. Bagaimana Anda akan bertanggung jawabnya pada ayah Anda? Tidak bisa. Lebih rendah. Ini, menurutmu, harga berapa yang cocok? 22,5 miliar rupiah. 10 miliar. Tuan Muda Zhang, tapi unit panorama 80 miliar ini tidak masuk akal sama sekali. Aku kasih uang aja udah baik. Aku pewarisnya. Beli rumah masih butuh uang? Kalau kamu gagal, satu kata dariku kamu terusir. Kalau Anda bilang begitu, saya benar-benar mengundurkan diri. Kalau tidak, kalau ayah Anda marah, saya juga akan kena getahnya. Seperti tadi saya bilang, 50 miliar. Tuan Muda Zhang, kau beli rumah ini, kok seperti di pasar, tawar-menawar kayak ibu-ibu, apalagi ini semua rumah keluargamu. Dukung dong, lah kan itu usaha keluarga sendiri. Atau tak mampu bayar? Omong kosong. Cuma rumah 500 miliar. Masa Tuan Muda Pratama nggak mampu beli? Tuan Muda Pratama, belikan buat dia. Tuan Muda Pratama mau bayar pakai kartu atau?
Kok rasanya? Rasa terjepit kayak naik macan. Lihat kan, Tuan Muda Zhang memang punya kemampuan. Nggak kalah sama Liang. Pembayaran gagal? Ada apa ini? Kerusakan sistem. Pasti sistem error. Sistem kami baru saja ditingkatkan. Pasti bukan soal ini. Tuan Muda Rangga, kartumu pasti saldonya tidak cukup ya? Mustahil. Pasti sistem cepat perbaiki. Pembayaran berhasil. Tuan Muda, lihat. Saya baru saja gesek 10 rupiah. Berhasil, ini buktinya. Mesin kami tidak bermasalah. Di kartu Anda tidak ada 50 juta. Aku malah harus puji kamu pinter ya. Siapa suruh pakai kartuku? Tuan Muda Zhang, bukankah kamu minta uang ke keluarga? Masa iya sampai 50 juta aja nggak punya? Siapa bilang aku tak punya? Gesek ini. Pembayaran gagal? Ini. Pembayaran gagal? Memalukan sekali sekarang. Terlempar ke rumah sendiri. Tuan Muda Zhang, uang di dalam kartu-kartu Anda ini tidak cukup. Ada beberapa kartu, konsumsi tinggi Anda dibatasi. Apa? Dihentikan. Dan kartu yang ini juga ditahan. Selesai. Pasti ketahuan keluarga. Bella, aku teringat sesuatu. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Tunggu sebentar. Barusan kamu bilang, aku beli unit mahkota ini. Kau akan menginjak sepatuku. Jilat sampai bersih. Liang, jangan keterlaluan. Ayo, tunjukkan. Mimpi. Kau mau ingkar janji? Sekalipun aku ngeles, kenapa? Lihat kamu, cari cowok apa sih? Tidak ada uang. Tak mau terima kekalahan. Kau bawa sampah ini, dianggap harta karun. Zhang Huang, kau sanggup beli atau tidak? Kalau tak mau beli, ngomong saja. Jangan buang waktuku. Dengar penjelasanku. Aku Tuan Muda Pratama. Mana mungkin ngutang segitu dikit? Apalagi rumah 5 miliar. Masa depan, rumah 500 juta pun aku juga belikan untukmu. Yang ku mau bukan besok, tapi sekarang. Sekarang kartuku dibekukan. Uangnya tak sebanyak itu. Kalau nggak punya duit, ngapain bawa aku ke sini? Mau bikin aku jadi badut di sampingmu? Lagi pula, kalau nggak punya duit, bisa ngutang. Bukankah ini usaha keluarganya sendiri? Tergantung kamu mau beliin aku atau enggak. Betul. Bisa bayar nanti. Direktur. Beli rumah, catat utang. Nanti urusan sama bokap gua. Direktur Zhang, menurut aturan yang ditetapkan ayah Anda, kami di bagian penjualan properti ini tidak mendukung pembayaran tertunda. Maksudmu apa? Aku kan putra pemilik grup, masa aku ngelak dari utang segini? Tuan Muda Zhang, aturan tetaplah aturan, siapapun itu. Semua diperlakukan sama. Mohon dimaklumi. Zhang Huang, kamu bisa apa enggak sih? Nggak boleh, jangan buang waktuku. Tuan Muda Pratama, nunggak pun enggak boleh? Sepertinya posisi di keluarga juga biasa saja. Liang, sombong apaan sih? Intinya, kamu masih datang beli. Rumah sendiri kami. Tetap datang ngasih duit ke keluarga kami. Kamu yang bodoh. Ini kamu yang bilang. Jangan nyesal. Kau dengar apa katanya? Kalian grup Pratama memperlakukan pelanggan seperti orang bodoh. Rumah ini gue nggak mau. Cepat kembalikan uangnya. Ini Tuan... Kenapa maksa jual beli, ya? Dengar ya. Percaya tidak kalau aku laporkan ini? Unggah ke internet, biar netizen yang menilai. Kenapa grup Pratama bertindak seperti ini? Seolah-olah hanya dia yang seperti jualan rumah saja. Menurutku ini jelas penindasan. Malah memperlakukan pelanggan seperti orang bodoh. Menurutku rumah ini lebih baik tidak usah beli. Benar. Tuan tolong tenang dulu. Saya tidak punya wewenang. Saya dalam kondisi ini. Harus konsultasi dengan atasan. Lapor atasan apa? Kalau nggak beli, ya kembalikan. Usir dia. Walaupun aku tak bisa beli rumah, tapi aku nggak akan biarkan kamu menang. Ini namanya menindas orang baik. Kami juga mau batalkan pembelian. Ya, kembalikan uang kami. Kami juga tidak beli. Syuting apa? Jangan foto. Berani-beraninya menghina, keterlaluan. Rekam dan unggah ke internet. Wah, Tuan Muda. Sudah, jangan lanjut. Anda sebaiknya pergi. Jangan biarkan dia pergi. Harus minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kau belum menjilat sepatuku. Kalau kau jilat bersihkan untukku, aku bisa kasih kamu sedikit tip. Liang, kamu mau apa? Perasaan ini tidak asing, kan? Dasar gelandangan. Cuma pantas dapat cewek kampungan. Cepat buka minumannya. Nanti kalau sudah melayaniku dengan puas. 장서진 이모를 시켜서 Bocah.
Mengingat Cui Kui, bisa ku maafkan. Kalau kau berlutut sekarang, jilat sol sepatuku. Aku kasih 50.000. Bagaimana? Kau balas dendam padaku. Balas dendam padamu, kenapa? Bukannya kamu si Tuan Muda Pratama? Bukannya kamu Rangga Pratama? Coba tunjukkan kesombonganmu. Hajar saja orang macam ini. Harus diberi pelajaran. Saudara, aku dukung kau pukul habis-habisan. Lalu kau injak wajahku. Sekarang minta maaf? Mau apa kau? Aku sedang sangat marah. Aku bisa ganti rugi. Aku mau lakukan apapun. Bayar utangmu padaku. Aku bayar, sekarang juga aku bayar. Akun Anda menerima 100.000 yuan. Nilai tunggakan minus 100.000. Akun Anda telah menerima 2,25 triliun rupiah. 10 miliar. Dia kerja apa sih sebenarnya? Bahkan anak orang kaya seperti Rangga Pratama juga mustahil sekali keluarkan 1 miliar. Mungkinkah dia anak orang super kaya? Liang, hutangku ke kamu udah aku bayar lunas. Kita rujuk ya. Kamu pikir hutangmu cuma uang? Tum ye kharch karo. Juga ada nilai tunggakan. Maaf, nanti pasti ku ganti rugi. Aku akan berubah. Yang kamu bayar tadi cuma bunganya. Setelah semua uangmu, lunasin dulu semuanya. Kalian pada ngapain di sini? Serang dia! Tuan Muda Zhang, aturan yang ditetapkan ayah Anda. Aturanku adalah hukum. Hajar dia! Kalian para si manis. Hentikan! Hentikan! Bukankah ini di Kota Bahari yang lebih kaya dari Nadia Pratama? Itu dia. Dengar-dengar perusahaan Zhangku, semua dia yang urus. Tante bungsu kenapa datang? Kamu, anak pemboros. Lihat perbuatanmu. Setiap hari cari masalah di luar. Sungguh mempermalukan keluarga Zhang, memalukan sekali. Maaf ya, Liang. Aku yang diam dengan baik. Si pemboros ini. Maafkan aku membuatmu kaget. Nilai tunggakan tambah 1.000, tambah 1.000. Tante Pratama, urusanku gampang. Tapi kamu sebagai grup Pratama, sang direktur. Kalau karena dia menyebabkan perusahaanmu, reputasinya ternoda. Itu nggak bagus. Anak muda ini, dia ini siapa sebenarnya? Kenapa memanggil direktur Pratama Tante? Dan begitu masuk, langsung 1 triliun rupiah. Kira-kira adalah seorang miliuner tersembunyi. Tapi siapa di Kota Bahari ini lebih kaya dari keluarga Pratama? Jangan-jangan dia orang kaya yang tidak ketahuan? Liang, tenang saja. Hari ini Tante pasti akan kasih kejelasan ke kamu. Dan semua tamu yang hadir di sini, hari ini atas nama grup Pratama, statusmu sebagai CEO, menyampaikan permintaan maaf tulus kepada semua yang hadir. Dan aku berjanji, semua pembeli yang hadir hari ini akan mendapat balasan, diskon dengan potongan terbesar. Baik, memang bagus. Bisa hemat banyak uang. Bodoh, minta maaf sekarang. Tante, dia racuni pikiranmu. Sup apa? Bisa-bisanya kau baik begitu padanya. Kami kan keluarga. Kenapa selalu ikut campur? Membela orang luar. Berani kau bicara soal keluarga? Lihatlah dirimu. Semua yang dilakukannya, ada satu hal, menjaga citra keluarga Zhang. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke keluarga Zhang. Apa? Kamu berani untuk orang ini? Mau usir gua dari rumah? Berdasarkan apa? Karena di keluarga Pratama, aku yang pegang kendali. Hanya karena Liang calon suamimu, Om Bongsu. Berani melawan atasan masih merasa benar? Omi Par apa? Tante ngomong apa sih? Liang adalah priaku. Tentu saja, calon paman dari pihak ibumu. Kau nanti hormati aku. Kalau kamu ganggu Liang lagi, ketahuan olehku. Kakimu akan kupatahkan. Sayang, maaf. Hari ini aku yang tidak didik dia baik-baik. Membuatmu kaget. Tante Pratama, seperti ini. Nggak baik deh. Semua orang sedang melihat. Nggak ada yang salah. Aku mau semua orang di dunia. Semua tahu. Liang, kau adalah priaku. Aku tak peduli. Tapi aku peduli. Direktur Zhang, apa kamu minum minuman oplosan? Liang ini walau punya uang, dia bisa cocok untukmu. Aku sedang bicara dengan priaku. Kamu ikut campur apa? Hutangmu, aku belum menghitung sama kamu. Kau bohongi keponakanku sampai belikan mobil. Sekarang harus membuatnya mengajakmu beli rumah. Kau bohongi dia sampai mencuri uang keluarga. Kalau bukan karena aku cepat tahu, membatasi transaksi kartu bank. Belum tentu gara-garamu, betapa malangnya si manis ini tertipu. Kenapa uangmu itu nyuri dari rumah?
Banyak tanya, diberi keluarga? Bodoh. Sebagai pria keluarga Pratama, bisa ditipu perempuan licik, dibodohi habis-habisan. Jangan pernah masuk lagi ke sini, masuk keluarga Zhang. Berani menyalahkanku sebagai tanteku bersama orang luar, bersatu bulat nindas aku, bahkan bilang dia pacarmu. Keterlaluan. Kurang ajar, coba ulangi. Kewenangan keluarga Pratama, bukan ayahku. Diam! Kenapa tebakanku tepat? Ini si manis yang kau pelihara, makanya bisa beli mobil mahal. Mobil sport, beli rumah mewah bernilai miliaran. Rupanya pakai uangmu selama ini. Sedangkan uangmu, itu uang keluarga Pratama. Uangmu ini, kau tanya ayahku, Oh, begitu rupanya. Licik sekali kamu, Liang. Rupanya penipu terbesar adalah kamu. Direktur Zhang, jangan lagi tertipu olehnya. Liang ini cuma anak miskin tak punya apa-apa. Mana mungkin dia layak untukmu? Bukan si manis. Penipu, Tante Zhang. Aku jadi kena getahnya gara-gara kau. Liang, maafkan aku. Aku juga tidak menyangka hal ini bisa sampai seperti ini. Nilai tunggakan tambah 5.000, tambah 5.000. Nilai tunggakan minus 10.000, minus 10.000. Akun Anda menerima 100 juta yuan. Akun Anda menerima 100 juta yuan. Nah, bisa buktikan aku tidak bersalah? Tante Pratama ada di sini. Kalian kapan dia lihat dia transfer uang padaku? Ini pasti nada daring apa? iya pasti palsu. Bahkan kalau kau beneran anak orang kaya, tak mungkin dalam waktu singkat, dalam waktu mengumpulkan dana sebanyak ini. Palsu. Buka mata kalian. Coba kulihat. 1 puluhan ratusan, puluhan juta. Ratusan juta, miliaran, triliunan, 13 miliar. $13 miliar? Nggak heran dulu dia nggak mau setuju jadi pacarku. Padahal kayaknya luar biasa. Masih jadi pelayan di KTV. Pria yang kupilih benar-benar luar biasa. Ternyata dia sekaya itu. Sebelumnya tumpah olehku. Baju yang terkena susu teh. Pasti mahal sekali. Nilai tunggakan tambah 10.000, tambah 10.000. Nggak mungkin, pasti palsu. Ini foto editan. Kalian benar. Sebenarnya aku bukan anak orang kaya. Karena aku orang kaya generasi pertama. Orang kaya mandiri? Mana mungkin segitu banyak? Kamu kan cuma mahasiswa biasa. Lagi pula dulu kamu bersamaku dulu bersama sangat melarat. Bahkan makan pun tak mampu. Ini berkat lo juga. Sejak putus denganmu, keberuntunganku sedang bagus. Jadi, jangan dekat-dekat gue lagi. Aku mau pakai keberuntunganku, cari uang. Kau bilang aku pembawa sial. Lihat dulu wajahmu sendiri, kayak apa? Lihat wajahmu. Aku saja merasa jijik. Bocah, berhenti pura-pura. Cuma punya belasan miliar doang, aset keluarga Pratama. Bernilai puluhan miliar. Jauh sekali bandingkan dengan aku. Anak pemboros. Jangan pernah lagi menjalan kaki di rumah keluarga Zhang. Pergi! Sudah kukatakan. Sekarang kau bukan yang berkuasa di keluarga Zhang. Yang berkuasa ayahku, Ribut apa lagi? ayah datang. Tante bungsuku sudah gila. Dan orang luar ini serbu aku bersama. Lihatlah aku dipukuli begini. Itu pun di wilayah keluarga Pratama. Ini bukan nggak ngeliatin Anda? Kau yang pukuli anakku. Kak, dengar dulu penjelasanku. Aku tak mau dengar yang lain sekarang. Aku tanya. Kau yang memukul anakku. Sistem, Naga Pratama, nilai tunggakan yang menjadi hakku, alihkan ke Surya Pratama. Pengalihan utang berhasil. Hajar, lalu kenapa? Selesai. Kakak, Zhang Kuang anak satu-satunya. Biasanya sangat disayang. Bahkan aku ikut campur pun dilarang. Pasti dia bakal meledak nih. Liang, sekarang kamu tamat. आज पैसे नहीं चुकाए. Tak bisa selamatkanmu. Bagus, pukulan yang tepat. Ayah, apa maksudmu? Dasar pemboros, mencuri uang keluarga demi perempuan. Masih mempermalukan diri di luar. Kalau bukan Tuan Li, memberimu pelajaran. Belum tahu kau mau, masalah sebesar apapun yang dibuat. Inikah kakak yang selama ini ku kenal? Ayah, kenapa kalian sama saja? Bersama ganggu aku? Aku gebukin kau. Memang harus si sistem sangat hebat. Tuan Li, semua ini salah didikan saya. Biarkan anakku mengganggu perasaanmu. Sebagai permintaan maaf, unit yang Tuan beli dari grup Pratama kami, semua properti. Jumlahnya dipotong setengah, biaya pengelolaan gedung gratis semua.
Aku tak butuh uang. Yang kukurangi adalah grup kalian. Hormat pada pelanggan. Tadi anakmu menghinaku. Si manis penipu. Yang kusoroti bukan itu. Beli atau tidak rumah kalian. Tapi harus pertimbangkan. Mau laporkan grup kalian atau tidak. Menghina dan memfitnah orang lain. Kakak, Liang punya aset belasan miliar. Dia bisa langsung membelinya. Unit premium. Orang macam ini mana mungkin? Si manis di mana? Dia tamu istimewa kami. Diam saja ngapain? Hajar habis-habisan. Nilai tunggakan tambah 5.000. Nilai tunggakan plus 5.000. Maaf sekali, Tuan Lee. Anak saya lancang mulutnya. Menyinggungmu. Begini saja. Gedung perusahaan kami ini, unit mahkota kami berikan gratis. Sebagai ganti rugi atas nama baikmu, kami mohon jangan diperbesar. Grup Pratama kami akan selalu, aku akan ingat kebaikanmu ini. Oke, karena direktur Pratama begitu bijaksana. Gue enggak bahas dia. Nilai tunggakan minus 10.000. Akun Anda menerima 100 juta yuan. 225 miliar rupiah. Jangan-jangan dia anak orang super kaya dari ibu kota. Jika begitu, jangan sampai tersinggung. Tuan Lee, ini kartu namaku. Nanti di Bahari, jika butuh bantuan apapun, bilang saja. Nadia juga boleh. Keluarga Pratama kami akan menjadikanmu tamu kehormatan. Kartu ini, tapi ini kartu hak istimewa kakakku. Seluruh Bahari, hanya 3 orang yang berhak. Kalau Ketua Dewan Zhang tegas, aku sangat mengagumi. Sebenarnya pelayanan perusahaan Anda. मुझे भरोसा है. Seperti wanita ini, aku sangat puas dengan pelayanannya. Nak Lestari, kau nanti, dialah direktur penjualan di sini. Aku? Nadia latih dia baik-baik. Kalau memungkinkan, pindahkan dia bekerja di kantor pusat grup. Aku belakangan ini sedang butuh seorang asisten. Boleh tahu apakah Nona Sinta bersedia? Aku mau. Terima kasih, Direktur Pratama. Terima kasih, Ketua Dewan. Nilai tunggakan plus 100.000. Inikah kekuatan super? Memang mantap. Ketua Dewan, Tuan Muda pingsan. Perlu ke rumah sakit? Buang dia, asal jangan sampai mati. Biar dia mendapat pelajaran berharga. Ya, Si manis. Jangan sampai kutemui kau lagi, atau kubunuh kau. Pergi. Maaf Tuan Lee mempermalukanmu. Kapan Anda ada waktu? Aku ingin mengajakmu makan, untuk meminta maaf. Sekarang sibuk. Aku mau lihat rumah baruku. Aku antar kamu. Itu, Tante, silakan lanjutkan urusannya. Aku minta Lindsay antaraku dulu. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Kiani. Kau dan pemuda ini, hubungan apa sebenarnya? Kak, jangan-jangan kau sungguh mengira dia si manisku, kan? Meski aku mau, dia saja belum tentu mau. Barusan, kamu ngejar dia di depan banyak orang. Nah, ingin jadikan dia lawan Tuan Muda Wijaya. Jadi tameng? Iya, tapi tidak sepenuhnya. Aku memang suka dia. Tapi soal pertunanganku dengan Raka Wijaya, cuma karena ada 2 sesepuh di sini, janji main-main di masa lalu. Aku nggak mau nikah sama Raka Wijaya. Anak orang kaya macam tuh. Tapi grup Wijaya. Pengaruhnya besar di Bahari kami. Ini juga bukan hal yang bisa dengan mudah disinggung. Belakangan ini grup Wijaya ingin masuk bisnis properti. Ya, Bukankah ini jelas-jelas mau merebut bisnis kami? Kalau kau tidak menuruti, mungkin kita akan dapat masalah. Kak, aku memang tak mau menikahi Raka Wijaya. Dari kecil, kamu yang paling menyayangiku. Tolong bantu aku. Cara kerjamu bisa jadi solusi. Liang yang berkuasa ini harus erat dipeluk. Kekuatan yang terlihat sekarang mungkin baru puncak gunung es. Dan baru-baru ini proyek Kota Lama Bahari harus direbut. Kalau sampai direbut grup Wijaya, kita di Bahari takkan punya tempat berpijak. Aku paham, Kak. Kok kau di sini? Liang, aku benar-benar tahu salah. Kumohon, kasih aku kesempatan. Kamu lihat aku kaya, jadi baru tahu salah, kan? Bukannya kamu bilang Rangga lebih baik dariku? Dia belikan mobil lagi untukmu, beli rumah lagi untukmu. Kamu cari dia saja. Zhang Kuang itu cuma mengandalkan keluarga, anak orang kaya.
Dibanding kamu, cuma sampah. Yang paling aku suka tetap kamu. Pria memang habis-habisan ngejar, tak punya apa-apa. Chongqiong dengar ini. Tu finiras comme Victor. Liang, jangan bahas dia lagi. Oke? Nanti kita bertiga hidup enak. Lebih penting dari apapun. Kita bertiga. Betul. Bukannya kau suka Lin Shi? Kalau tidak, masa ia bisa sembarangan kasih dia 1 juta. Nanti, berapa banyak perempuan kamu cari? Aku nggak akan ikut campur. Kau benar-benar sungguh tak tahu malu. Liang, bukannya kamu bilang, kamu lagi kesel ya? Aku masuk, biar aku tenangin kamu ya. Pergi, jangan paksa aku tampang kau. Liang, aku sudah berusaha segini. Kau masih tak mau terima aku. Kamu juga jangan harap enak. Nilai tunggakan minus 50.000. Ini dia tempatnya. Rekening Anda menerima 500 juta yuan. Nanti tak perlu khawatir kekurangan uang lagi. Liang, lihat apa yang bagian yang tidak memuaskan. Aku cari orang lain lagi. Diubah sesuai ide kamu. Tidak usah, semuanya sudah memuaskan. Oh iya, ada satu hal yang membuatku penasaran. Ada apa? Nilai akademismu selalu bagus. Katanya tiap tahun bisa dapat beasiswa. Seharusnya tidak kekurangan uang, kan? Kenapa? Kerja paruh waktu di kantor pemasaran. Oh, ada kesulitan untuk diungkapkan. Katakan, mungkin aku bisa bantu. Tidak perlu. Bantuanmu sudah lebih dari cukup. Lalu, uang 10 juta itu nggak bisa aku terima. Kenapa? Walaupun kamu sangat kaya, tapi uangmu juga bukan dapat dengan mudah. Aku hanya ambil bagianku. Komisi yang jadi hakku. Tak disangka sekarang, masih ada gadis sebaik ini. Sepertinya dia ada kesulitan apa? Baiklah, uang ini, anggap saja pinjaman. Kembalikan kalau sudah punya uang. Kamu begitu baik padaku. Aku saja tidak tahu bagaimana aku harus membalasmu. Kalau begitu, jadilah pacarku. Maaf ya, maaf gue nggak sengaja. Aku cuma bercanda tadi. Ternyata dia cuma bercanda. Wah, kok tiba-tiba nilai tunggakan berkurang banyak? Jangan-jangan ini ciuman pertamanya? Akun Anda menerima 100 juta yuan. Rekening Anda menerima 100 juta yuan. Liang, aku tidak pantas untukmu. Tapi kebaikanmu padaku, aku akan ingat seumur hidup. Aku bukan maksud begitu. Bu, kenapa? Apa? Aku langsung pulang. Liang, orang tuaku kena musibah. Aku sekarang mau pulang. Kita hubungi lagi lain kali. Kuantar ya. Menyetir lebih cepat. Jangan pukul lagi. Tolong hentikan pukulannya. Dipukul lagi bisa tewas. Sudah berhenti. Utang ya bayar, wajar saja. Ganggu lagi ikut kena hajar. Ibu, pergilah. Jangan urusi aku. Ayo, kalau hari ini tak lunas, aku antar kalian berdua, mati bersama. Uang grup Wijaya kami. Berani ngemplang, tak diberi pelajaran. Tampaknya tidak bisa. Berhenti. Pak, kamu baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Nak, jangan pulang. Cepat lari. Apa yang mereka lakukan? Segala cara ditempuh. Sayang, aku meneleponmu. Aku menyuruhmu pergi. Kenapa kau pulang? Bu, bagaimana mungkin aku tidak peduli kamu dan ayah? Aku sudah mulai kerja, dan itu hari pertama, lalu dapat komisi. Cukup untuk melunasi cicilan bulan ini? Percuma. Sekarang mereka memaksa kami lunasi sekaligus. Butuh 100 juta. Apa? 1 juta yuan? Sinta, ada apa ini? Ibuku sakit jantung. 2 tahun lalu untuk biaya operasi, meminjam 100.000 yuan dari mereka. Walaupun ini utang rentenir, tapi kami tidak pernah sekalipun menunggak. Setiap bulan pasti kami bayar tepat waktu. Tapi sekarang, mereka tidak hanya memaksa kami lunasi sekaligus. Bunganya naik jadi 100 juta. Ini namanya preman. Utang harus dibayar. Banyak omong. Hari ini tak ada uang. Jangan ada yang coba pergi. Jadi kamu bersikeras tetap bekerja buat bayar utang keluarga? Beasiswaku, semua dipakai buat bayar utang. Tapi bunga yang mereka minta semakin banyak, pokoknya tidak akan pernah lunas. Santai saja soal ini. Aku selesaikan untukmu. Utang harus dibayar, itu hukum alam. Tapi, kalian hitung bunganya naik 10 kali lipat. Ini melanggar hukum. Kau siapa? Dulu hitam di atas putih. Tertulis jelas di sini. Jangan bilang kau datang.
Siapapun yang datang, jumlahnya sama. Kalau ada hal, katakan, jangan macam-macam. Cuma 2,25 miliar rupiah kan? Uang ini akan kubayarkan untuknya. Kau gantiin dia bayar. Kau pikir kau siapa? Juru selamat, lihat wajah melaratmu. Jangan 100 juta. Bisa keluarkan 10.000, aku yang kalah taruhan. Nggak ada duit, jangan di sini. Berlagak kaya. Atau kuhancurkan kau. Nah, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Mereka bukan orang sembarangan. El mayor descuento. Utang rentenir ini benar-benar lubang tanpa dasar. Kamu nggak bisa bantu kami. Tenang, 2,25 miliar ini bagiku. Bukan apa-apa. Kode pembayaran. Bocah, aku mau lihat punya kemampuan atau tidak. Kalau kau tak bisa bayar, aku bakal bagian tubuhmu dijual semua. Akun Anda sebesar 1 juta yuan. Bos balik modal beneran. Cepat pergi. Tak disangka bocah ini. Sekaya ini, orang bodoh datang sendiri. Tetap harus dibunuh. Kau lumayan juga. Tapi aku tadi salah ingat. Kalian harus bayar pokok plus bunga. Utangnya bukan 1 juta, tapi 1,5 miliar. Apa? 10 juta yuan. Mending rampok saja. Liang, pergilah. Sudah aku bilang, ini seperti lubang tanpa dasar. Mereka itu preman. Bocah, tak bisa bayar kan? Gak apa-apa, aku kasih 2 pilihan. Pertama, kau ikut kami, Tuan Muda Wijaya kami. Aku suka cewek cantik sepertimu. Asalkan dia puas dilayani, tak hanya bebas hutang. Siapa tahu, bisa bikin keluargamu sukses besar. Tuan Muda Wijaya. Betul. Grup Zhao dari ibu kota, tahu kan? Sekarang ada di Bahari. Jadi, sadarlah diri. Bandingkan dengan Tuan Muda kami, kau cuma sampah. Lalu pilihan kedua? Gampang, kalian memang miskin. Tapi kan ada rumah. Kebetulan, grup Wijaya kami akhir-akhir ini bakal dikembangin. Kota lama. Asal kalian serahkan rumah jelek ini, serahkan, tetap bebas hutang. Gimana? Cukup baik hati kan? Oh, begitu rupanya. Tujuan awal kalian? Dia budak miskin ke? Melainkan rumah ini? Salah. Uang dan rumah. Kami mau semuanya. Ini perusahaan paksa. Itu kejahatan. Rumah kami memang tua, tapi jangan kira aku tak tahu. Kalian beli rumah murah sekarang, nanti harganya melambung, kalian jual lagi, untungnya besar. Mana ada untung semudah itu? Lagi pula, sudah diberi tadi. Kalian minta 1 juta. Masih tak puas? Pokoknya 2 pilihan ini, kalau tidak pilih, cuma tinggal tunggu mati. Aku takkan biarkan kalian berhasil. Ikat dia! Nanti habis aku main, kau juga bisa senang. Bocah yang pinter, minggir sana, atau kubunuh kau. Jangan takut, aku di sini, aku janji bantu kamu yang menyelesaikan masalah. 10 juta yuan akan kubayar. Liang, jangan berikan pada mereka. Tapi saat ini, tak punya uang sebanyak itu. Kamu menyuruhku memberikannya ke bibiku? Telepon saja. Aku menyuruhnya mengantarnya. Gimana, sekarang cukup? Hati-hati bos, dia licik. Tenang, aku tak akan lapor polisi. Lagi pula, keluarga Zhao kalian hebat sekali. Seharusnya tak takut pada penyidik. Kau tak berani lapor polisi? Nyalakan speaker. Liang, kok tiba-tiba telepon aku? Tante Pratama, aku ada urusan mendesak, butuh 10 juta segera. Tolong secepat mungkin, antarkan ke Kompleks Mentari. Perumahan Matahari. Bukankah itu kawasan kota tua? Mau ke sana ngapain? Yang lain jangan banyak tanya, cepat ke sini. Bos, dia kelihatan sangat pede. Jangan-jangan kita berurusan ketemu lawan tangguh kan? Sekarang di Bahari, masih ada yang lebih dari grup Wijaya? Ada yang lebih kuat? Bahkan keluarga Pratama harus tunduk juga. Liang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Nilai tunggakan plus 100.000. Wah, nilai tunggakan 100.000. Kalau ini berhasil dicairkan, itu lagi 10 miliar. Nilai tunggakan plus 100.000. Rupanya keluarga ini sangat lugu. Hore, 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar. Liang, kamu bicara apa? Bukan masalah. Jangan khawatir. Anggap saja ini yang kecil itu dulu. Terganti. Kalian berdua bisik-bisik apa? Jangan macam-macam. Atau kau kubunuh? Siapa berani celakai priaku? Bos ini direktur grup Zhang, Zhang Tianyi. Dia bahkan orang terkaya di Beihai. Ternyata dia bibinya. Santai, kami didukung Tuan Muda Wijaya, seluruh grup Wijaya.
Keluarga Pratama tak bisa berbuat apa-apa. Tante bungsu kau datang. O quieres que difunda lo de tu... Aku masih baik-baik aja. Tapi, aku tak mau mereka bahagia. Kau jangan mendekat. Kami dari grup Zhao. Kalian dikirim Raka Wijaya? Betul. Takut kan? Kalau begitu, jangan cari masalah. Proyek Kota Lama, serahkan ke grup Zhao. Ngomong-ngomong, kau masih milik tuan muda kami. Tunanganmu mana? Bukankah kita keluarga? Beresah apa lagi? Tunangan... Jangan salah sangka. Aku sama sekali tidak suka Zhao Hao. Oh, aku paham. Dulu di kantor pemasaran, mengaku cinta di depan umum. Cuma biar aku jadi tamengmu. Tidak, tidak. Bukan begitu. Ternyata dunia orang kaya memang rumit. Kukira kau suka padaku. Aku memang suka padamu. Aku mengakui, aku sempat berniat memanfaatkanmu. Tapi ini tidak memengaruhi. Aku suka kamu. Sudah, aku nggak mau dengar lagi. Nilai tunggakan tambah 1 juta. Nilai tunggakan 2,25 miliar rupiah. Rupanya harus lebih sering pura-pura sengsara. 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Proyek Kota Lama bersaing secara adil. Siapa yang mampu, dialah yang kembangkan. Kalian grup Wijaya. Bukan cuma menggusur paksa, bahkan meminjam secara ilegal, melukai rakyat. Kalau kabar ini tersebar, proyek Kota Tua saja, seluruh grup Wijaya kalian, susah juga buat nyelamatin diri. Bahkan berani datang mengancamku. Kau jangan lupa, Tuan Muda Wijaya kami dari Kota Raya. Kau tahu Kota Raya? Tahu artinya? Urusan Kota Beijing aku tak peduli. Aku cuma tahu ini di Kota Bahari. Hajar dia. Direktur Zhang, aku salah. Tolong pertimbangkan Tuan Muda Wijaya. Ampuni kami. Tuan Muda Zhao. Yang paling kubenci adalah mendengar 3 kata itu. Dia hubungan apa denganku? Buat apa aku hormati dia? Lanjutkan pukulnya. Liang, kamu puas? Kalau kamu masih kesel, kuhabiskan tangan mereka. Tuan Li, kumohon maafkan aku. Lepaskan kalian. Kalian barusan, bukannya sok jago tadi? Bukannya kau minta 10 juta? Aku bayar. $10 juta, 45 miliar rupiah, 67,5 miliar rupiah, 44 miliar rupiah. Cukup. Aku nggak mau 100 juta tadi. Uangnya kami balikin. Rekening menerima 1 juta yuan. Pergi. Cepat pergi. Sudah selesai. Nah, kau belum bilang bapak ini siapa? Bu Pak. Ini Liang. Dia teman sekelasku. Itu Pak Zhang. Dia bosku sekarang. Terima kasih. Kalau bukan karena bantuan kalian, kami bingung harus bagaimana. Baru aman. Paman dan Bibi, bangun. Ayo bangun dulu. Paman dan Bibi, aku dan Sinta sekelas, saling bantu, tidak apa-apa. Ya, Sinta Lestari karyawan perusahaanku. Harusnya saling membantu. Ngomong-ngomong Lindsay, mulai hari ini, datanglah ke sisiku. Jadi asisten saya. Terima kasih Pak Zhang. Aku pasti akan untuk membantumu. Wanita ini memukuli Sinta selalu di sisinya. Jangan-jangan kamu cemburu? Ah, Sinta. Lihat, paman sudah terluka parah begini. Ayo kita antar dia ke rumah sakit. Sama ibu juga. Bukankah kamu sakit jantung? Nanti aku carikan dokter terbaik untukmu. Ayo pergi. Tidak usah. Kami sendiri bisa. Jangan lupa, kamu sekarang dia pacarku. Ayo. Tunggu, aku ikut. Om Bongsu, balas dendam untukku. Sekarang dampaknya bukan cuma aku. Dia kini merusak reputasi Anda. Lihatlah yang beredar online ini. Di mana-mana ada dia dan Tante Bungsu. Hubungan... Liang adalah priaku. Tentu saja kau, calon paman dari pihak ibu nanti. Mulai sekarang hormati aku. Kalau kamu masih mengganggu Liang, ketahuan olehku. Kupatahkan kakimu. Liang. Pria milik Nadia Pratama. Lalu aku apa? Betul juga. Awalnya Anda dan Tante Bungsu yang cocok. Aku sudah anggap ayah. Dia calon suami tanteku. Tapi si Liang ini tiba-tiba muncul. Sekarang orang luar bilang dia selingkuhin bapak. Aku sedang sibuk dengan proyek Kota Lama. Tak ada waktu untuk si manis seperti ini.
Tunggu saya selesai. Nanti ku hajar dia. Siapa dia? Dia pacarku, Bella Permata. Badanmu lumayan. Terima kasih pujiannya, Tuan Zhao. Kemari, pijat bahuku. Om Bongsu. Dia pacarku. Kenapa perintahku tak berguna? Mau tinggal? Jadi sekretarisku. Tante, dia pacarku. Bibimu saja melayaniku. Dikhianati. Main-main dengan pacarmu kenapa? Banyak mulut lagi. Kau juga akan saya habisi. Hilang anak dapat serigala. Tunggu, lewat Rakawijaya. Beri pelajaran Liang. Sinta Lestari akan jadi milikku. Itu jauh lebih baik daripada Liu Cui Cui si cewek licik ini. Asal kau layani aku sampai puas. Mau apa saya belikan? Baik, itu lebih baik daripada ikut sampah seperti ini. Keluarga Zhao lebih kuat dari Zhang. Jauh lebih hebat. Liang, nah sekarang kulihat kamu. Mau bandingin apa sama aku? Terima kasih atas kepercayaan Tuan Muda Wijaya. Aku bakal melayanimu dengan baik. Si manis. Menunggu Sinta Lestari. Ku bikin kapok kau. Tuan Muda Zhao, gawat, kami bertemu di kota lama. Direktur utama grup Zhang, ada juga yang namanya si Liang itu. Awalnya uang dan rumah sudah hampir berhasil. Tapi begitu mereka datang, semua jadi berantakan. Lagi-lagi Liang. Kau tak sebut namaku? Dia ajukan, tapi dia anggap enteng. Malah memukulku, dan Zhang Tianyi sangat membelanya. Berani rebut pacar gua. Bahkan berani memotong jalur rezekiku. Kalau tidak diberi pelajaran, benar-benar menganggapku angin lalu. Terima kasih, Liang. Kamu tidak hanya membantu keluargaku menyelesaikan utang rentenir. Dia juga bantu obati ibuku. Sudah terlalu banyak kau bantu aku. Bertemu kamu sungguh rezekiku. Nilai tunggakan plus 100.000. Sudah kubantu banyak. Mau bayar gimana? Tenang saja. Biaya pengobatan yang kamu bayar di muka, aku pasti akan lunasi secepatnya. Yang kumaksud bukan uang. Kau bisa pakai cara lain. Yang mau balas budi padaku? Dengan cara apa? Rumahku ini lumayan besar. Aku ini sih. Lagi males juga. Ini pasti perlu ada tiap hari. Orang buat bersih-bersih dan masak. Bukannya katamu mau membalas budi? Kalau begitu, kamu jangan pergi. Rawat aku di sini. Aku tinggal di sini. Jangan salah paham. Ini demi kebaikanmu. Pertimbangan keamanan. Mencegah Rakawijaya mengganggumu lagi. Jadi, rumahmu pasti tidak aman. Lagi pula aku cari kau bukan untuk menyuruhmu jadi asisten rumah tangga. Kalau kau mau, bisa jadi nyonya rumah di sini. Jangan bercanda. Kamu bilang sebelumnya, aku pacarmu. Apa kamu sengaja bikin Pazang kesal? Nggak ada. Kali ini aku serius. Kamu mau jadi pacarku? Aku? Kalian sedang apa? Kok kau di sini? Liang pasti marah padaku. Jangan sampai terpengaruh Rakawijaya pandangannya tentangku. Liang, asal kau dan aku sama sekali tak ada hubungannya. Pernah itu, janji generasi tua dulu. Aku sama sekali tidak suka dia. Hanya kamu di hatiku. Bagaimanapun juga, kau sudah melibatkanku di drama keluarga kaya. Sekarang kabarnya ramai, hubungan kita. Kalau tunanganmu itu ngerti, bisa-bisa cari cara bunuh gua. Lebih baik kamu pergi. Aku tak mau ikut campur. Hal-hal ini... Aku tidak pergi. Aku mau tinggal di sini. Malam ini aku menginap di sini. Kamu tinggal di sini? Benar. Aku akan tinggal untuk melindungimu. Kalau Rakawijaya berani ganggu kamu lagi, aku juga bisa bantu tangkis buat kamu. Dan aku bisa tinggal untuk merawatmu. Cuci baju, masak, aku bisa. Kalau gitu, nilai tunggakan Nadia Pratama pasti berkurang. Bisa dapat uang lagi. Tapi aku tadi menyuruh Lindsay tinggal. Mencegah Rakawijaya balas dendam padanya. Kalian berdua tinggal di sini? Agak tidak pantas ya? Masa tidak cocok? Lagian kamarnya banyak. Tapi satu orang ini tinggal sendirian di sini. Baru itu nggak pantas. Sinta Lestari, bagaimana pendapatmu? Aku setuju apa saja. Kau miho motteru no wa
Tidak boleh. Kalau tidak segera bertindak akan terlambat. Malam ini kau milikku. Apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak mau, biar Lindsay mendengarnya. Bicara pelan saja. Cepat keluar. Aku tahu kamu suka Sinta Lestari. Tapi kita berdua bisa bersaing secara fair. Cewek ini lagi coba kesabaran gue. Nilai tunggakan berkurang 100.000. Akun Anda menerima 1 miliar yuan. Jangan biarkan makhluk ini ganggu acara kami. Oh begitu, dia mau ganti rugi dengan tubuhnya. Tunggakan atas nama baikku. Jangan-jangan kamu cuma demi uang, baru mau bersamaku ya? Aku sungguh mencintaimu. Aku bisa denganmu. Perjanjian pranikah, asalkan kau menikah denganku. Uangmu ya uangmu. Uangku atau uangmu? Sudah kukatakan padamu, aku mau mengandalkan usahaku sendiri. Aku tak mau untung-untungan. Kamu bisa andalkan usahamu sendiri. Sisanya, serahkan pada takdir. Aku tidur sebentar, langsung dapat 100 miliar. Uang ini, dapat uangnya terlalu mudah. Dasar iblis kecil, terlalu menggoda. Liang, ayo cepat makan sarapan. Oh, ini semua karyamu? Aku tidak tahu, kamu suka makan apa? Kalau kamu tidak suka, aku ganti. Tidak apa-apa, tidak usah. Ada apa? Nggak cocok seleramu? Bukan. Itu, makan dulu. Habis makan, aku mau ketemu Pak Zhang untuk ikut acara lelang. Nanti siang aku masakin lagi. Boleh? Acara lelang. Pihak atasan ingin bersaing. Proyek kota tua. Keluarga mana yang lebih kuat? Siapa yang bakal kembangkan? Sudah aku bicara sama kakakku. Walaupun tidak bisa menyaingi keluarga Wijaya, tapi kami juga akan berjuang mati-matian. Proyek kota tua ini butuh berapa uang untuk mendapatkannya? Harga lelang awal 3 miliar. Tapi masalah terbesar kita, tingkat penerimaan, senilai 5 miliar yuan. Keluarga Wijaya mungkin akan mengerahkan 60 miliar bahkan lebih. Tapi, kami juga akan berusaha. Baru 6,75 triliun rupiah? Gampang. Aku ikut. Mau pergi buat apa? Bantu kamu dapatkan proyek kota lama. Tapi, grup Zhang kalian mau kasih separuh saham. Gimana? Itu puluhan miliar. Meski keluarga kami, keluarga pertama, maksimalkan usaha. Belum tentu bisa menang. Ini tidak usah kamu urus. Jawab setuju atau tidak? Asal kamu bisa lakukan, aku yang akan bicara pada kakakku. Aku percaya dia, pasti juga setuju. Bagus sekali. Ada nilai tunggakan lagi didapat. Tuan Muda Zhao, mereka datang. Nadia, sebenarnya hari ini tak perlu datang. Kita kan satu keluarga.
Saya menangkan proyek kota lama. Bukankah itu sama dengan kau yang mendapatkannya? Siapa bilang kita satu keluarga? Kebetulan hari ini, kumumkan satu hal. Aku, Nadia Pratama, perjanjian pertunangan dengan Raka Wijaya, dibatalkan. Kau mau batalkan tunangan? Aku, Nadia Pratama, seumur hidup, hanya mau menikah dengan Liang. Pikirkan baik-baik. Akibatnya kau tanggung. Menghina keluarga kami, keluarga Wijaya, keluarga kalian, keluarga Pratama, akan di dunia bisnis. Takkan punya tempat berpijak. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan sampai nanti saat mempermalukan, sakit. Kau ini siapa? Pantas ikut acara lelang besar? Satpam ini gimana sih? Orang sembarangan apa? Layak diizinkan masuk? Sialan. Kamu berani menilai? Pria saya, berdiri di sisimu, baru beneran sial. Tuan Muda Zhao, aku kan pacarmu. Kamu harus dukung aku. Rangga Pratama, aku ingat. Dia kan wanita kau. Kenapa? Bahkan cewek sendiri, semua akan kuserahkan. Kamu terlalu pengecut? Bocah, jangan cari gara-gara di sini. Tuan Muda Wijaya, dia calon om bungsuku. Milikku adalah miliknya. Pacarnya? Bagaimana dengan dia? Akan jadi milikmu. Bagaimana dengan dia? Adalah milikmu. Mungkin kamu sendiri tak akan percaya lagi. Kau... Aku bilang Tuan Muda Zhao, dia bukan mobil bekas lagi. Sudah tangan ketiga. Pilihlah mobil yang layak, yang kondisinya bagus. Kau cari mati. Dasar emosian, ini demi kebaikanmu. Bagaimanapun juga kau adalah si tuan muda dari kota raya. Kok bisa bawa cewek seperti ini ke acara seperti ini? Bukankah ini merendahkan statusmu? Kau bodoh. Tuan Muda Zhao, jangan dengarkan dia yang mau adu domba. Aku, dia, dan Rangga Pratama. Saat kita bersama dulu, bahkan tak kubiarkan mereka sentuh. Rangga, kamu selama ini tidak pernah sentuh dia. Aku tak sentuh, dia takut tertular penyakit. Kenapa kau? Kau beli mobil, beli rumah. Jadi, kamu benar-benar orang bodoh. Sudahlah. Satpam, usir dia keluar. Siapa berani sentuh Tuan Li? Siapa berani sentuh Tuan Li? Kak, Tuan Li, kau juga datang. Direktur Zhang, lihat hasil didikanmu. Anak yang begitu baik. Malah di pihak musuh. Melawanmu. Kalau ini anak gue, sudah lama ku buang dia, dihajar sampai babak belur. Anak durhaka, cepat ke sini. Ayah, sekarang ada berapa orang? Pengen semua kerja sama-sama Tuan Muda Zhao? Mereka tak punya kesempatan. bodoh. Kau pikir dia akan sebaik itu? Dia cuma mau kawin lari dengan saya. Hanya ingin mencaplok keluarga Zhang. Asalkan kau setuju menikah denganku. Separuh keuntungan proyek kota lama bisa jadi milik keluarga Zhang. Lihat kan? Nikau dan Tuan Muda Wijaya, perbedaan kekuatan. Kalau mau nikahi bibiku, kau juga harus tunjukkan. Ayo tunjukkan kemampuan. Kak, jangan sekali-kali kau percaya. 잘했어, 이런 녀석은. Liang sudah setuju dengan kami, bantu kami dapatkan. Mendapat proyek kota tua. Hahaha, bikin gua ketawa ngakak. Harga lelang awal proyek kota lama, yaitu 3 miliar, dia bisa bantu apa? Cuma 6,75 triliun rupiah. Bagiku ini bukan apa-apa. Mulutmu besar sekali. Karena kau begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Aku bertaruh. Siapa yang dapat proyek kota lama? Kalau saya menang, patahkan kedua tangan dan kakimu. Tidak masalah. Kalau aku menang, Kalau begitu saya telanjang, merangkak keluar dari sini. ini, tapi kan kau yang bilang, Lelang kota lama dimulai. Harga buka 3 miliar. Kenaikan penawaran minimal 100 juta. Silakan ajukan penawaran. Lelang kota lama dimulai. Silakan ajukan penawaran. Aku mundur. Aku juga mundur. Lihat kan, bocah. Ini kekuatan keluarga Wijaya, kewibawaan. 31 miliar. 4 miliar? Memang Tuan Muda Wijaya. Langsung royal. 4,5 miliar. 5 miliar. Jangan sok kuat. Sudah aku selidiki. Keluarga kalian, keluarga pertama, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan. Harga tertinggi yang bisa kalian terima, bukankah itu 6,75 triliun rupiah? 5,5 triliun rupiah. Kak, Bahkan kalau keluarga pertama kami jual semua harta benda, juga takkan pernah menyerah. Lihat apa yang kalian punya. Bertahanlah. 6 triliun rupiah. Kak, bagaimana ini? Tuan Li, kau mau bantu kami memenangkan proyek kota lama. Separuh saham grup Pratama kami bersedia mengembalikan sepenuhnya. Dia tak bisa menolong kalian.
Proyek kota lama pasti ku dapat. Yesus pun tak bisa menghalangiku. 7 miliar. Kamu naikkan harga terlalu banyak. Kedatangan Raka Wijaya ke Bahari ini, dana yang bisa digunakan. 덤벼라! Lebih dari itu dia tak berani bayar. Ayahnya bukan orang kaya bodoh. Cuma 10 miliar saja. Raka Wijaya, jangan berhenti, lanjut. 7,5 triliun? Kenapa bisa begini? Barusan masih naiknya miliaran demi miliaran. Sekarang kenapa lagi ditarik kembali? Benar kan? Takut pada ayahmu ya? Mau ku pinjami uang? Baik. Seperti yang kau inginkan. 8 triliun rupiah. Berani, tambah lagi. Tuan muda, anggarannya meledak. Tuan pasti marah. Conducides más rápido. Aku dari keluarga Wijaya Kota Raya. Di Bahari yang kecil ini. Proyek receh ini tak bisa mendapatkannya. Itu akan tersiar. Ayah baru akan marah. Liang, walaupun kamu anak orang super tajir, 8 miliar, itu juga jumlah yang gede. Lawan Tuan Muda Wijaya, kamu punya kemampuan apa? Bocah! Jika takut, katakan saja. Jangan buang-buang waktu. Pergi. Ikat kedua tangan dan kakinya. Patahkan kakinya. 100 miliar. 100 miliar. Kamu kira uang arwah? Asal ngomong. Liang, jangan asal nawar kalau tak punya uang. Bisa terjadi masalah besar. Tenang, aku tahu aturannya. Tuan ini, Anda yakin menawar 10 miliar? Kalau ada yang ikut nambah, aku bisa tambah sedikit lagi. 10 miliar pertama. Ada yang mau naikkan tawaran? Tuan Muda Zhao sama dia? Pergi kau! 10 miliar kedua. Jangan takut, Tuan Muda Wijaya. Anak ini pasti nggak sanggup bayar segitu. Nanti, bahkan keluarga Pratama didiskualifikasi dari lelang bersama. Nanti Anda cuma perlu 6,75 triliun rupiah. Berhasil dapat tanah ini. Kenapa tidak? Kau yang pintar. Tidak seperti si bodoh itu. Otakmu isinya tahi ya. 10 miliar ketiga lelang. Dapat. Jangan senang dulu. Ajari dia soal aturan. Tuan ini, jika tidak bisa membayar 10 miliar, Anda tak hanya kena sanksi hukum, bahkan keluarga Zhang juga akan terkena imbas. Dan didiskualifikasi. Dan terlilit utang besar. Ini, cek. Ini cek. Kamu diundang monyet buat ngibul ya? Tuan ini, tolong jangan bercanda. Jika tidak bisa membayar, harus tanggung jawab hukum. Berdasarkan pasal yang berlaku, berapa tahun dia harus dipenjara? Mengganggu ketertiban acara. Cek fiktif nilai fantastis. Hukuman gabungan minimal 10 tahun. Bocah, sebelum kau masuk penjara, kedua tangan dan kakimu tetap takkan selamat. Serang! Siapa berani sentuh dia? Tante, jangan sampai sekarang masih belain dia. Dia hanya berpura-pura. Identitas orang kaya. Dari awal bohong sama kamu. Nadia, kau terlalu naif, terlalu ceroboh. Kalau bukan saya di sini hari ini, kalian tertipu bocah ini. Keluarga Pratama kalian bisa tertipu olehnya. Bakal bangkrut total. Aku percaya dia. Liang, cek ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Tenang, cekku ini sah. Kalau kalian tidak percaya, coba periksa saja. Di cek ini, bahkan nama bank pun tak ada. Ditulis tangan asli. Berani bilang cek bank ini sah? Liang, cekmu ini, jangan-jangan dari Bank Dunia Akhirat? 100 miliar uang neraka, wakok. Bukannya ada nomor telepon di atas? Kalian periksa dulu, tahu jawabannya. Jangan percaya dia, itu baru benar-benar terjebak rencananya. Betul. Mungkin orang di balik telepon ini, itu teman sepermainannya. Lalu nemenin dia. Datang buat acting. Tindakan berkelompok. Lebih baik lagi, nanti akan dicabut sampai ke akarnya. Biar kau membusuk di penjara. Halo, aku Direktur Kantor Pusat Ibu Kota, Xu Hao Han. Anda siapa? Wah, bahkan Presiden Direktur Kantor Pusat Ibu Kota sudah bayar semua jadi figuran. Aku ini Raka Wijaya. Chao Hao. Tak pernah dengar. Bukankah kau Presiden Kantor Pusat Kota Raya? Bahkan saya, Tuan Muda ini saja tak tahu. Kau dari keluarga Wijaya Kota Raya?
Kalau takut, cepat merangkak. Merangkak ke sini. Jangan paksa aku yang menangkapmu sendiri. Aku tak paham maksudmu. Tapi tolong hormat sedikit. Jangan berpura-pura. Komplotanmu Liang sudah kelewatan. Kalau kau tahu diri, cepat ke sini jadi saksi. Liang. Maksudmu Tuan Li? Jangan salahkan saya nanti. Kalau kau tak datang, bocah ini bakal hancur. Kau pun takkan luput. Ku peringatkan jangan macam-macam. Tuan Li, tapi dia nasabah bank kami, klien prioritas tertinggi. Jika kau lukai dia, keluarga Wijaya pun tak bisa selamatkanmu. Bahkan berani mengancamku. Dasar kurang ajar. Berani, maju sini. Ku buat kau lebih menderita dari mati. Kau di mana? Hotel Agung Bahari. Baik, ku tunggu. Aku segera terbang dengan jet pribadi. Pesawat pribadi. Mungkinkah traktor pengangkut batu bata? Tuan Muda Wijaya, lebih baik kau buru-buru berikan pada ayahmu. Telepon saja. Nanti kalau ayahmu tahu, kau telah menghina orang yang salah. Bukankah itu bukan cuma merangkak keluar? Orang yang tak boleh kau usik, maksudmu palsu yang ini. Bodoh presdir kantor pusat. Aku tak mengerti. Kenapa kau tak percaya? Dia itu presiden direktur. Bocah. Kau tahu presiden direktur kantor pusat ibu kota? Seperti apa keberadaannya? Bahkan ayahku mau ketemu saja susah. Kau si brengsek. Pantas berhubungan? Rupanya keluarga Zhao kalian di kota Beijing juga biasa saja. Masih berani mengatakannya. Tak kapok sebelum celaka. Pukuli dia? Berhenti. Kenapa Presiden Direktur Saputra datang? Proyek Kota Tua. Ada keterlibatan Bank Bahari. Kurasa datang untuk mengawasi. Apa yang terjadi? Presiden Direktur Jiang, pas banget kamu datang. Bocah ini nawar 10 miliar. Bawa kertas coretan pula. Pura-pura dari kantor pusat Kota Raya. Cek. Oh, ada hal seperti ini? Presdir Jiang, kau orang dalam. Coba kau nilai. Ini... Presiden Direktur Saputra. Jangan-jangan cek ini asli? Jangan main-main. Di dunia ini, mana mungkin ada cek seperti ini? Kau dasar. Sekarang masih mau ngomong apa? Kalian belum pernah bertemu, bukan berarti dia tidak punya. Bangsat, kertas murahan begini. Untuk lap pantat saja tak layak, bahkan berani memalsukan dokumen bank. Presdir Jiang, menurut pendapatmu, orang macam ini harus diapakan? Berani menipu pakai kertas palsu. Sungguh tak tahu hukum. Harus dimasukkan ke ruang gelap, akan dihukum berat. Presiden Direktur Saputra, tolong tenang. Kami sudah menghubungi Presiden Direktur Saputra dari kantor pusat bank. Dia mengonfirmasi, Liang adalah nasabah super. Segera sampai. Presiden Direktur Saputra. Saya 2 hari lalu baru saja makan bersamanya. Nomor di atas ini bukan miliknya sama sekali. Ini milik Presiden Direktur Saputra. Nomor pribadi. Kau tak berhak tahu. Beraninya kau berani bicara begitu padaku? Uang... Baik. Aku hubungi Presiden Direktur Saputra sekarang. Biar dia buktikan kejahatanmu. Nanti hukumannya lebih berat. Presiden Direktur baru dapat kabar. Presiden Direktur Saputra tiba dengan jet pribadi. Tiba di Bandara Bahari. Apa? Presiden Direktur Saputra, kenapa tiba-tiba datang ke Bahari? Mungkin terkait proyek kota lama. Bisakah aku naik pangkat? Semua berkat Presiden Direktur Saputra. Harus jemput di bandara. Dan ungkap perbuatan anak ini biar dipuji. Direktur, ada apa? Suruh yang tak berkepentingan pergi. Lalu awasi anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Hari ini jangan harap pergi. Kalau tidak kuberi pelajaran, kau benar-benar tak tahu nyali. Sinta. Sinta, kenapa kau halangi untukku? Kamu penyelamat keluargaku? Aku mau ganti rugi. Sandiwara yang menyedihkan sekali. Gua bunuh lo. Kamu penyelamat keluargaku? Aku mau ganti rugi padamu. Sandiwara yang menyedihkan sekali. Gua bunuh lo. Hentikan. Bocah dari mana ini? Berani halangi aku?
Kurang ajar. Ayahmu pun tak berani bicara denganku. Bukannya kau cari aku datang. Penipu sekarang. Nekat banget. Berani-beraninya kamu pukul Tuan Muda Wijaya. Kau cari mati. Penipu. Buka matamu lebar-lebar. Penipu. Lihat baik-baik. Palsukan sertifikat jadi presiden direktur. Kalau kamu jadi presiden direktur, aku ini ibunya presiden direktur. Kantor pusat kota raya yang urus. Bukan urusanmu untuk mempertanyakan. Berani kau pukul aku? Maaf Tuan Lee. Ganggu suasana baik Anda. Bagaimana dengan ceknya? Sah sepenuhnya. Ada yang perlu, telepon saja. Ini kelalaian kami. Pacarku dipukuli sampai terluka. Bagaimana masalah ini ditangani? Tuan Lee, ini kartu dengan limit. Kartu hitam eksklusif. Bisa dipakai di mana saja. Selain menikmati perlakuan istimewa. Atas nama kantor pusat ibu kota, aku yang jamin. Proyek kota lama menjadi milik Tuan Liang. Cukup bayar 6,75 triliun rupiah. Bank Bahari akan dukung sepenuhnya. Hahaha. Benar-benar membuka mataku. Yang tak tahu, bisa-bisa tertipu oleh kalian. Aktingnya, sayang tidak main drama pendek. Kartu hitam utama ratusan miliar apa itu? Kenapa nggak bilang 1.000 miliar? Pungut kartunya. Suruh kau pungut kartunya. Presiden Direktur Shu, Anda, jangan salahkan keluarga Pratama. Ayah, kau sungguh percaya? Dia presdir kota raya, kan? Kalau dia presiden direktur? Kalau begitu aku sudah dewasa. Hah, Penipu zaman sekarang benar-benar makin hebat. Tapi bisa juga dimengerti. Dari mana Liang dapat sebelumnya? Mobil dan rumah beli pakai uang? Ternyata semua hasil tipuan. Tante, jangan percaya lagi sama orang kayak gini. Kalau masih percaya dia, kalau masih keras kepala, nanti kalian bakal bangkrut total. Aku pergi. Sekumpulan si manis. masih berani membantah. Aku di sini. Siapa berani tidak hormat pada Tuan Lee? Kau. Berani kau pukul aku? Hajar kau. Belum berakhir. Tahan dia. Biar kau pura-pura. Ku berani kau mengaku aku? Enggak apa-apa. Biar kau pura-pura jadi. Saya Presiden Direktur Kantor Pusat Kota Raya. Kau berani memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Zaumu, bersiaplah bangkrut. Masih sok kaya si manis? Berani-beraninya kau pukul aku? Berani kau bunuh aku hari ini. Atau aku tak akan membiarkanmu. Masih berani membantah, cari mati. Berhenti. Presiden Direktur Saputra, kau kembali. Ini adalah pemalsuan. Presiden Direktur Kantor Pusat Ibu Kota. Bodoh. Aku sedang menghajarmu. Anda, beraninya kau. Presiden Direktur Saputra, Anda tidak apa-apa? Presdir Shu. Dia benar-benar Presiden Direktur Santoso? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik. Hancur sudah karirku. Presiden Direktur Saputra, aku benar-benar jemput Anda di bandara. Ini bukan salahku. Benarkah? Siapa tadi yang bilang aku penipu? Salah paham, ini semua salah paham. Anda benar-benar Presdir Bank Shu. Cepat minta maaf ke Presiden Direktur Saputra. Saya... Keluarga Wijaya kalian. Celaka. Presdir Shu. Presdir Shu. Saya yang tak tahu diri. Maaf, aku tahu salah. Bukan minta maaf pada saya. Untuk Tuan Lee. Tuan Lee. Tuan Lee, barusan
Aku buta mata. Maafkan aku. Maaf, aku ini orangnya. Hatinya memang sempit. Nggak bisa. Yang dewasa tak usah dendam sama yang kecil. Kau dipecat seketika. Kalian bertiga habis di penjara. Presiden Direktur Saputra. Tolong maafkan aku. Gue salah, beneran salah. Presiden Direktur Shu, Anda murah hati? Berani tidak hormat pada Tuan Lee. Aku akan buat kalian bayar 100 kali lipat. Liang, tidak, Om Bungsu. Tolong lihat muka Tante Bungsu. Maafkan aku kali ini. Aku nggak bakal lawan Bapak lagi. Gimana ceritanya? Dia sudah bukan keluarga Pratama lagi. Mau dibunuh atau disiksa? Terserah kau. Bodoh. Liang dari kantor pusat ibu kota. Nasabah super. Yang seharusnya dihargai itu aku. Ayah, aku mohon selamatkan aku. Aku kan anak kandung Anda. Jangan biarkan aku masuk penjara. Jangan panggil aku ayah. Keluarga Zhangku. Tak ada pengkhianat sepertimu. Liang, ingatlah pertemanan kita dulu. Ibuku masih dirawat di rumah sakit, nunggu operasi. Kalau aku masuk penjara, seluruh keluarga hancur. Berani-beraninya kamu sebut ibumu? Waktu dulu kau minta biaya pengobatan padaku, aku kerja 3 jobs buat cari uang. La takhaf ya Sayyid Faris. Kamu masih bilang aku penipu. Justru kamu yang dari awal penipu tulen. Maaf, aku tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Aku bisa ganti rugi padamu. Aku kasih uang. Aku cuma mau ganti rugi. Aku utang padamu, akan kukembalikan 2 kali lipat. Aku akan gantikan. Nilai tunggakan minus 100.000. Rekening Anda menerima 1 miliar yuan. 2,25 triliun rupiah. Anak ini siapa sebenarnya? Kau pikir aku butuh uangmu sedikit itu? Aku tahu kau tak kekurangan uang. Aku cuma mau ganti rugi. Minggir. Setelah urusan mereka berdua selesai, sekarang waktunya hitung utangmu. Proyek kota lama untukmu. Nadia Pratama juga tak kurebut. Kuberi 10 triliun lagi. Kumohon lepaskan aku. 1 miliar. Barusan kau, perempuan itu terluka. Menyuruh orang lagi memukuli mertuaku? Memaksa mereka dirawat. Menurutmu, apa aku kekurangan uang segitu? Rupanya aku sangat penting di hatinya. Tapi setidaknya hari ini berhasil. Dia melakukan beberapa hal. Nilai tunggakan berkurang 100.000. Nilai tunggakan bertambah 2,25 miliar rupiah. Rekening Anda menerima 1 miliar yuan. Lagi-lagi 2,25 triliun rupiah. Pantasan Presiden Direktur Saputra sangat menghormatinya. Kenapa aku musuhi klien besar macam ini? Nilai tunggakan tambah 1 miliar. Nilai tunggakan 1 miliar. Lebih tinggi dari Bella Permata. Tinggal ditagih semuanya. 1 triliun. Hahaha. Aku benar-benar tahu salah. Aku mohon, lepaskan aku. Maaf, aku benar-benar tahu salah. Bagaimana? Aku akan mengambil semua yang kamu hutang padaku. Kembalikan sendiri. Nilai tunggakan minus 1 juta. Rekening Anda menerima 10 miliar yuan. 1 pukul 100 miliar? Nilai tunggakan minus 1 juta. Rekening Anda menerima 10 miliar yuan. Asyik. Ini bukan cuma nasabah super. Jelas-jelas nasabah prioritas utama. Tuan Lee, silakan pukul sampai Anda puas. Rekening Anda menerima 10 miliar yuan. Berhenti. Berhenti dulu. Uangmu. Kedatangannya terlalu mencurigakan. Ratusan triliun. Cepat sekali masuknya. Uang ini pasti tidak bersih. Tuan Lee, dia nasabah prioritas utama bank kami. Sumber dana sah mutlak. Justru kalian keluarga Wijaya. Dana bermasalah? Tak mungkin. Uang keluarga kami bersih. Hah, bohong? Kau sendiri tahu. Ayo, kuantar kau ke rumah sakit.
Presiden Direktur Saputra. Untuk selanjutnya, ikuti prosedur. Ya. Halo. Bekukan semua dana keluarga Wijaya. Ya. Jangan. Rantai dana keluarga kami putus. Keluargaku akan bangkrut. Jangan. Sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Kamu sibuk dulu saja. Dokter bilang lukamu butuh waktu untuk pulih. Aku akan jaga kamu. Tidak usah merepotkanmu. Aku bisa sendiri. Baiklah, minum obat dengan teratur. Nilai tunggakan tambah 1 juta. Si gadis lugu ini terluka karena aku yang merawatnya. Dia malah merasa berhutang padaku. Ayo, minum lagi, cepat sembuh. Aku nggak mau minum lagi. Obat ini terlalu pahit. Susam. Sekarang, masih pahit?